Oke, sebelumnya selamat datang di channel Agrotekun. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe di channel ini. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang melimpah. Amin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, alokasi investasi saya yaitu berada di pasar uang dan obligasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang reksadana obligasi. Mulai dari cara saya memilih reksadana obligasinya sampai cara beli atau cara investasi reksadana obligasi di aplikasi Bibit. Tetapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu ya teman-teman. Hello bro, what's up man? Kembali lagi dengan saya Kuncoro Bintang di channel Agrotekun tentunya. Sebelum masuk ke video, langkah baiknya teman-teman langsung pencet tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, serta follow Instagram saya yaitu @kuncoro_bp. Oke. Oke, kembali lagi dengan saya ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk melakukan investasi di aplikasi Bibit ini, teman-teman harus memiliki akun Bibit terlebih dahulu. Silahkan teman-teman daftar dan gunakan kode yang ada di deskripsi video ini untuk mendapatkan cashback dari aplikasi Bibitnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan cashback minimal 25.000 gratis teman-teman. Jika teman-teman bingung, silahkan teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Sudah saya upload tutorialnya ya teman-teman, mulai dari daftar aplikasi Bibit agar mendapatkan bonus cashback, cara penggunaan bonus cashbacknya, dan lain sebagainya. Nanti link video akan saya taruh di deskripsi video ini saja teman-teman. Silahkan teman-teman langsung klik saja link tersebut. Nah, di sini akan saya tunjukkan saya juga mendapatkan bonus cashback sebesar 50.000. Bisa dilihat ya teman-teman. Jika ingin mendapatkan bonus cashback, silahkan gunakan kode yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang reksadana obligasi. Yang ini ya teman-teman, langsung klik saja. Kita tunggu saja loadingnya, kemudian kita munculkan berbagai macam jenis reksadana obligasinya teman-teman. Oke, nah di sini ada berbagai macam produk atau jenis reksadana obligasinya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa pilih atau bisa seleksi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara saya memilih reksadana obligasinya. Nah, dari kelima jenis reksadana obligasi ini tentunya kita harus melihat di bagian returnnya ya teman-teman, yaitu pilih return yang besar. Kemudian total AUM-nya juga yang besar atau yang banyak teman-teman. Nah, kemudian di bagian expense ratio itu usahakan yang kecil atau rendah. Nah, di sini untuk return, expense ratio, dan total AUM itu apa sih teman-teman? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, return atau return. Untuk return ini adalah persentase keuntungan kita dalam waktu tertentu. Di sini kan 1 tahun ya, berarti ini keuntungan atau persentase keuntungan kita dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua, expense ratio. Expense ratio ini adalah suatu biaya atau dana yang dikeluarkan oleh manajer investasi untuk mengelola dana kita. Jadi semakin kecil angka expense rasionya, bisa dikatakan manajer investasi atau manajer yang mengelola dana kita itu semakin bagus. Kemudian yang ketiga, total AUM. Nah, total AUM atau AUM ini itu apa sih teman-teman? Total AUM atau total AUM ini adalah total dana yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, jadi semakin banyak total AUM artinya reksadana tersebut itu bagus karena dipercaya oleh orang-orang. Nah, jadi silahkan buat teman-teman carilah reksadana yang returnnya itu naik atau tinggi, kemudian di bagian expense rasionya itu rendah, dan di bagian total AUM-nya itu banyak atau tinggi. Tetapi biasanya untuk total AUM itu mengikuti dari presentasenya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membeli reksadana obligasi ini supaya teman-teman tahu cara beli reksadana obligasi di aplikasi Bibit. Di sini saya pilih yang atas ini ya teman-teman. Nah, saya akan investasi reksadana Sukorinvest Stabil Fund ya teman-teman. Selain dari ketiga yang tadi kita bahas, teman-teman juga harus melihat di bagian drawdown-nya teman-teman. Drawdown ini adalah persentase penurunan harga dalam waktu tertentu. Nah, di sini kan 1 tahun, artinya dalam waktu 1 tahun pernah mengalami penurunan harga sebesar 0,04%.
Nah, drawdown ini juga tidak kalah penting teman-teman, akan saya tunjukkan di bagian yang ini aja, kelas A ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini pernah mengalami penurunan harga sampai 4,42% teman-teman. Untuk jenis reksadana pasar uang kemungkinan drawdown ini sangat kecil, tetapi untuk jenis reksadana obligasi dan saham tentunya itu pasti mengalami penurunan. Nah, di sini apabila teman-teman ingin membeli reksadana juga harus melihat di bagian drawdown-nya teman-teman. Jangan sampai teman-teman memilih jenis reksadana drawdown-nya itu sangat tinggi, return-nya sedikit, dan AUM-nya itu kecil. Itu jangan dipilih ya, saran saya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan cara investasi reksadana obligasi di aplikasi Bibit. Di sini saya pilih Sukor Invest Stabil Fund. Silahkan teman-teman, saya sarankan di bagian ini ya apabila teman-teman memilih reksadana obligasi. Kenapa saya sarankan di reksadana obligasi ini? Karena returnnya itu tinggi ya, 6,86%. Kemudian drawdown-nya itu rendah, yaitu 0,04% doang. Lalu expense rasionya juga termasuknya rendah, yaitu 1,25%. Nah, di sini untuk total AUM-nya juga tinggi ya teman-teman, 15,79 T atau triliun. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk minimum pembeliannya itu 100.000 dan untuk biaya pembelian dan biaya penjualan itu gratis teman-teman, tidak ada potongan. Kemudian untuk bank kustodian dan bank penampungnya itu HSBC Indonesia dan BCA. Oke, di sini saya akan investasikan di reksadana ini saja. Kita klik di bagian beli ya teman-teman dan kita tunggu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silahkan masukkanlah nominal yang akan kita investasikan. Di sini untuk minimumnya itu 100.000 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan investasikan 2 juta rupiah ya teman-teman. Oke, jika sudah kita klik beli sekarang. Dan kita tunggu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita checklist di bagian saya menyetujui pembelian reksadana. Lalu kita klik bayar sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa pilih menggunakan instant payment atau transfer bank ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam pilihan. Di sini saya akan menggunakan BRI saja teman-teman. Lalu kita klik bayar. Nah, kemudian silahkan di bagian ini teman-teman tinggal salin saja nomor virtual account-nya teman-teman. Jika sudah tersalin, kita tinggal masuk saja ke M-Banking kita ya teman-teman. Di sini saya menggunakan M-Banking BRI atau Brimo. Oke, saya akan masuk terlebih dahulu ke Brimo saya. Nah, di sini silahkan teman-teman bisa pilih menu Priva karena menggunakan Brimo ya. Habis itu kita klik pembayaran baru. Kemudian silahkan tempelkanlah nomor virtual account yang tadi kita salin dan kita klik lanjutkan. Maka akan muncul rincian seperti ini. Di bagian total pembayaran itu harus sama dengan nominal yang akan kita investasikan di aplikasi Bibit. Jika sudah benar seperti ini, kita klik bayar. Dan silahkan masukkanlah PIN transaksinya. Nah, di sini saya transaksinya itu sudah berhasil. Saya akan masuk lagi ke aplikasi Bibitnya. Oke, kita tunggu dan di sini untuk nilai portofolio saya sudah bertambah ya teman-teman, bisa dilihat di bagian portofolio. Oke, kita refresh terlebih dahulu dan kita lihat ya teman-teman. Di sini investasi reksadana obligasi saya sudah masuk ya teman-teman, bisa dilihat ya. Sekarang kita tinggal menunggu saja sampai reksadananya itu benar-benar terbeli oleh manajer investasinya. Nah, kurang lebih seperti itu cara saya memilih jenis atau produk reksadana di aplikasi Bibit dan cara beli reksadana obligasi di aplikasi Bibit. Semoga video yang ada di channel Agrotekun itu selalu bermanfaat untuk kita semua dan tolong sekali teman-teman jangan lupa subscribe. Thank you.